Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali di podcast ketikpos.com. Kali ini kita akan bercerita dengan sosok yang menggeluti dunia farmasi ya. Betul, Pak. Tapi uniknya beliau ini pendidikannya pendidikan guru. Betul. Sarjana pendidikan SPD, tapi sejak kuliah memang terjun di ini ya, di dunia Satu farmasi. alumni, Jadi satu alumni detail ya. Nasri. Iya, Jadi betul. detail. Nah, Jadi- bagaimana pengalaman yang salah arah ya, dan menekuni dunia farmasi sampai sini masih ya di apa perusahaannya? Di PT Papros Tbk. Jadi grupnya Kimia Farma, Pak. Oh, kimia. Jadi beliau ini Kalau dulu kan RNI ya, Ya, sekarang jadi Hapson. sudah di Kimia Farma. Hapson Effendi SPD. Iya. Tapi tidak pernah dibagi ya, sarjana pendidikannya. Hampir tidak pernah. Cuman kebetulan karena di BUMN, jadi syarat untuk naik ke level middle manager itu memang harus S1. Ya. Jadi alhamdulillah juga bermanfaat. Dipakai ya ijazahnya? Iya, dipakai. Sudah sempat diambil ijazahnya? Sampai sekarang belum. Belum diambil ijazahnya. Ini apa? Kita asalnya dari mana? Kenapa? Asalnya dari mana? Saya dari daerah yang terpencil. Ya. Kalau misalnya Pak Nasir pernah ke Jambi, itu antara Palembang Jambi ada namanya Desa Dawas. Itu sekarang alhamdulillah sudah mulai maju karena ada transportasi, kemudian PNN sudah masuk gitu kan. Alhamdulillah dibanding 30 tahun yang lalu sekarang udah banyak kemajuan. Pendidikannya berarti di Dawas itu, sekolahnya? SD-nya di Dawas. SD di Dawas. Kemudian tamat SD tahun 82, pindah ke Palembang. Dari SMP, SMA, SPG ya. SPG. Oh, dari STKIP. SPG memang ya? Dari SPG. SPG Jadi, berapa dulu? memang dulu orang tua saya itu bercita-cita kalau bisa saya itu jadi guru. Jadi guru. Ya, SPG mana dulu? SPG negeri. Negeri yang di Negeri yang di Lapang Hatta. Betul. Dari Karena SPG. memang kalau orang tua dulu kan pekerjaan yang paling mulia itu adalah guru. Ya guru. Tapi nasib membawa kita ke tempat yang berbeda gitu. Nah, bisa kemudian menggeluti dunia farmasi itu gimana ceritanya? Jadi gini Pak Dokter. Waktu saya kuliah kan memang keadaan ekonomi pas-pasan lah gitu kan. Jadi pada saat itu kebetulan ada keluarga yang memang waktu itu bekerja di Kimia Farma. Jadi sambil kuliah waktu itu saya sudah mulai honor di ada namanya GP Farmasi. Oh, GB Farmasi. Itu gabungan perusahaan farmasi. Itu sekitar tahun 92. Nah, jadi waktu itu setelah tamat kuliah dari STKIP, saya lihat enak gitu kan. Jadi apalagi lihat-lihat detail ke kunjungan-kunjungan ke dokter, keren-keren lah gitu kan. Pakai Vespa, ada yang pakai mobil. Jadi kita pakai Vespa juga? Pakai Vespa juga. Oh, masih ada Ya Vespa kebetulan ya? kita bergabung di PT, pertamanya di PT Raja Wali Nusindo. Oh, Jadi itu perusahaan BUMN milik RNI Group, Raja Wali Nusantara Indonesia. Waktu pertama saya masuk di Raja Wali itu tahun 93, Agustus 93 ya Pak Nasir ya? Tamat kuliah? Tamat kuliah di wisuda Agustus 93 itu. Oh, itu di Jadi sudah STKIP ya? di STKIP. Pinggir Jadi Palembang ya? waktu tamat kuliah itu memang sudah bekerja. Gitu. Ya. Tapi waktu di kuliah itu memang sudah raja-raja nulis juga kan? Penulis juga ya? Betul. Jadi kebetulan waktu jadi mahasiswa memang sering nulis di buletin kampus ya. Jadi mengenai bahasa, mengenai perkembangan pendidikan. Ya alhamdulillah walaupun saya bekerja di farmasi, ilmu yang saya dapatkan di kampus tidak percuma gitu kan. Ya. Artinya kebetulan saya di kuliah itu kan mengambil jurusan
bahasa dan seni. Bahasa. Jadi program studi bahasa Indonesia. Dan pada saat saya bekerja sebagai retailer, sebagai salesman di perusahaan farmasi milik pemerintah ini, alhamdulillah ya, modal bahasanya modal itu ya. komunikasinya tetap Komunikasi. terpakai, Pak. Ya. Jadi bagaimana kita mengunjungi customer, yaitu dokter, orang dinas kesehatan, orang apotek, orang rumah sakit, alhamdulillah tidak ada masalah. Jadi memang Komunikasi. transfer ilmu itu berjalan secara alami gitu. Alami, ya. Jadi dari ilmu kependidikan ke ilmu farmasi. Ya. Gitu Pak maksud. Kalau orang melihat detail itu kan sebetulnya memang enak ya profesinya, tapi mungkin ya ada pengalaman-pengalaman yang agak pahit. Oh, mungkin. pasti. Seperti apa ada? Banyak bisa diceritakan. Jadi pengalaman hidup saya ini memang alhamdulillah ya, karena mungkin sudah jalan hidup saya ini memang harus merantau. Ya. Jadi saya itu pertamanya kerjanya di Palembang ya, memang jadi mengawali karir saya itu di Palembang. Tahun 97 saya ditugaskan ke Bengkulu. Lalu 2 tahun di Bengkulu, lalu saya ditugaskan ke Kota Jambi. Itu tahun 2000 sampai 2000. Perusahaan yang sama ya Di Mas? perusahaan yang sama, PT Papros Tbk. Di Jambi saya sekitar 7 tahun, pindah ke Riau, ke Ya. Pekanbaru, itu sekitar 5 tahun ya. 5 tahun. Dari Pekanbaru saya ditugaskan lagi ke Kota Medan, ke Sumatera Utara. Kebetulan waktu itu saya sudah dari supervisor di promosi menjadi area manager, pegang Di Medan Sumatera. itu? Di Jadi Medan, wilayah wilayah kerja Sumatera itu ya? dari Lampung, dari Aceh itu wilayah kerja itu sampai ke Lampung. Jadi Lampung. apa namanya itu ya, Luas juga pokoknya ya? cukup melelahkan sebenarnya. Cuman Iya. karena asik gitu, karena memang jiwa saya itu orang marketing, orang pemasaran, jadi alhamdulillah kita nikmati. Iya. Nah dari Medan saya dipindahkan, terakhir saya di Jakarta itu 2000 di Jakarta itu 2017 sampai 2023 terakhir. Terakhir baru balik ke Baru balik ke ya? Palembang lagi, sudah hampir menjelang pensiun. Ya alhamdulillah ketemu lagi dengan teman-teman lama. Iya. Kan kalau untuk pemasaran kan berarti kan harus punya ilmu approach pendekatan dengan orang ya. Betul. Mungkin bisa berbagi bagaimana sih cara-cara untuk bisa supaya hubungan Menarik orang itu customer gitu ya. Iya. Oh iya. Begitu tadi bagaimana? Mungkin ada pengalaman pahit ya tadi Ya, saya. mau pahit. Tapi memang banyak sekali pengalaman yang saya rasakan ya pada sini. Artinya sebagai seorang marketing gitu itu menemui berbagai macam tipe karakter orang. Jadi di Medan beda, saya ditugaskan di Pekanbaru berbeda, di Jakarta lebih hebat lagi. Jadi tantangannya memang luar biasa. Tapi ya memang kadang-kadang tipe-tipe dokter itu hampir sama. Jadi Yang kalau dihadapi itu dokter ya gitu ya. dokter ya, ada profesor, ada ya spesialis penyakit dalam. Terkadang kita juga harus berhadapan dengan kepala dinas kesehatan. Melobi-lobi ya. Iya, jadi ya memang suka dukanya banyak sekali. Iya. Tapi alhamdulillah dapat saya lewati sampai usia hampir 30 tahun saya mendunia dunia farmasi ini, alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti. Iya. Cuman ya memang terkadang kita ada rasa jenuh, ya biasalah. Tapi alhamdulillah tidak ada masalah yang berarti ya. Iya. Karena sambil bertahan. Iya. Kalau dia ada masalah pasti ada mentoknya. Betul. Jadi memang di pemasaran ini adalah dunia yang sangat unik sebenarnya Pak. Artinya bagaimana kita itu berkomunikasi dengan banyak orang, bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa mentransfer ilmu kepada bawahan kita supaya mereka juga karirnya terangkat ya. Kadang Artinya kalau bagaimana sudah kita bisa supervisor bermanfaat dan Pak. menguasai wilayah itu juga yang dihadapi internal dan juga Eksternal, benar. Jadi memang apa ya namanya, di lapangan ini berbanyak sekali macam-macam tantangan yang harus kita hadapi. Tapi semuanya itu menjadi asik pada saat kita memang menggeluti pekerjaan itu gitu. Ya. Artinya yang penting kita fokus ya. Betul. Fokus dan serius ya. Iya. Tapi kalau dibanding-bandingkan nih, kalau dibanding jadi guru, kemudian jadi di farmasi, lebih enak yang mana kira-kira? Nah, itu dia. Ya terkadang saya berpikir ya, kenapa dulu saya tidak jadi guru gitu Iya. kan?
Tapi mungkin saya sudah terlanjur menggeluti dunia ini, ya sudah. Mungkin inilah rezeki saya. Ini kodrat yang harus saya jalani begitu. Dan alhamdulillah sejak saya menggeluti dunia farmasi, kita sudah banyak pengalaman berkeliling hampir seluruh Indonesia. Kita sudah ada pengalaman ya. Karena di farmasi ini kan kita sering meeting nasional di Bali, di Makassar, di Manado, ya hampir semua kota lah. Itu pengalaman yang mungkin yang sulit dilupakan. Mungkin kalau saya jadi guru nggak bisa sampai kemana-mana gitu. Ya, karena mungkin Tapi kadang-kadang saya lihat teman saya yang berhasil di guru, saya juga bersyukur lah gitu kan. Artinya memang suksesnya dunia itu sesuai sama-sama. dengan bidang masing-masing lah ya sukses. Iya. Kalau sukses itu ukurannya bukan hanya materi ya, tapi mungkin kepuasan. Betul. Jadi travelingnya lebih banyak kalau di farmasi. Iya. Tapi kalau jadi guru mungkin lebih banyak dapat pahalanya ya. Banyak pahalanya. Mendidik orang, mendidik anak orang ya. Betul. Tapi di sini juga pahalanya banyak juga ya di detil. Iya, Kan alhamdulillah. obat. Jadi- Karena bisa menyembuhkan orang, ada yang bisa sembuh, ada yang Betul. harusnya mungkin tidak tertolong bisa tertolong ya. Iya. Tapi kadang-kadang katanya bekerja di dunia obat ini malah berdoa untuk orang sakit. Sebenarnya Iya. enggak. Nah, jadi Jadi bagaimana justru kalau kita bekerja di obat, ada orang sakit kalau nggak ada obat malah pusing ya. Iya. Bukan kita berdoa supaya orang sakit gitu. Iya. Jadi gitu Pak Nasir, artinya tergantung pola pikir kita. Kalau selintas barangkali mungkin iya, karena obat bagaimana supaya laku, mungkin doanya supaya banyak orang sakit gitu kan. Tapi padahal sebenarnya kan Tidak orang juga. sakit membutuhkan Betul. obat, walaupun Jadi- tidak kita berdoa pasti dia butuh obat ya. Benar. Iya. Jadi saling membutuhkan lah kan. Iya. Kalau misalnya nggak ada yang jual obat, ya bayangkan aja kalau misalnya kita mau cari obat dengan bawa resep dari Iya. dokter. Di sini kosong, di sini kosong, di sini kosong kan pusing. Iya. Cuman kalau obatnya lengkap malah seneng kan. Nah itu Iya. mungkin beberapa yang positif juga lah di farmasi ini. Tidak semuanya artinya tidak menyusahkan orang sebenarnya. Iya. Kita Justru menyenang membantu. orang sembuh dengan makan obat tuh kita senang gitu. Iya. Bukan kita mendoakan supaya orang sakit kan. Bukan. Dan dia perlu obat, bukan ya. Iya. Nah, karena kan pindah-pindah nih. Iya. Dengan keluarga gimana? Dukung keluarga atau ini menjadi masalah tidak? Atau kendala bukan Nah bagi ini kadang-kadang keluarga? itulah Pak Nasir, artinya jadi kalau misalnya anak-anak masih kecil ya, artinya masih SD, masih SMP, itu masih bisa dibawa. Jadi Ya. saya tuh selalu membawa keluarga. Misalnya saya dari Bengkulu, dari Palembang saya dipindah ke Bengkulu, Ya. saya bawa. Dari Bengkulu saya dipindah ke Jambi, bawa. Dari Jambi saya pindah ke Pekanbaru, saya bawa. Ya. Pekanbaru dipindahkan ke Sumatera Utara, saya bawa. Dan nah ini sejak mereka sudah mulai SMA, sudah mulai kuliah, ini sudah mulai susah nih. Akhirnya pada saat kami pindah ke Jakarta, anak-anak Mereka sudah tetap nggak bisa di dibawa Medan. lagi. Tetap di Dan Medan. alhamdulillah kebetulan anak saya yang cewek itu Ya, yang nomor bisa nomor dua meneruskan kuliah kedokterannya di Medan. Medan. Jadi ada penerus lah di Ya, dunia farmasi. dunia farmasi ya. Alhamdulillah. Berapa orang putra putrinya? Putra putri 3 orang. Tiga Jadi yang orang. pertama itu cowok Ayub ya. Ya. Dan sekarang juga alhamdulillah sudah bekerja di dunia Parma Medan kan. Kemudian si yang duanya cewek ini dokter Mela, dan yang terakhir sekarang lagi kuliah di Bandung. Oh. Masih menyelesaikan kuliah di SCT Telkom. Alhamdulillah, Oh, ya mudah-mudahan tahun lagi udah selesai. Ya. Artinya memang kalau istri Istri di mana saya berada istri ikut. ya Ya, sama-sama karena ini. Guru kalau jauh dari atau istri di detil makin atau ibu rumah tangga? Ya, Ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Ya, tapi pendidikannya juga pendidikan guru ya. Iya, dulu sempat jadi guru, cuma sekarang karena pindah-pindah terus kan, jadi akhirnya ya jadi pengawal lah, Ya. pengawal yang setia. Artinya menikmati juga pekerjaan. Iya, betul. Ada pesan-pesan kira-kira untuk anak-anak muda atau untuk masyarakat umum terkait dengan profesi kita di bidang farmasi ini? Oke. Jadi ini kalau belajar dari pengalaman ya Pak, artinya sebenarnya dunia farmasi ini dunia yang sangat luas untuk dari sisi karir ya.
Artinya yang tamat tidak harus dari background farmasi, dari ilmu lain bidang juga. ilmu mana saja bisa, asalkan kita itu ada keberanian. Jadi ada keberanian, kemudian pintar dalam berkomunikasi, bernegosiasi, kemudian ya itu modal utama. Yang terpenting itu bagaimana kita menjaga hubungan antar manusia ya. Jadi bagaimana kita mengorangkan pelanggan, bagaimana kita melayani pelanggan dengan hati, itu kunci suksesnya di situ. Ya. Sebenarnya cita-cita dari kecil memang jadi guru ya, atau untuk ini keinginan orang tua? Sebenarnya memang dari hati kecil itu saya tuh memang lebih senang di dunia pemasaran. Global masalah. Jadi pernah dulu sempat jadi dosen pembantu, jadi mengajar beberapa saat lah itu di kuliah ya di TKIP. Tapi memang Rasanya yang hati pas nurani itu itu kayaknya memang pemasaran. cenderungnya ke pemasaran. Tapi ilmu yang saya dapatkan dari bangku kuliah tidak Bisa sia-sia. digunakan untuk menunjang profesi Betul. ya. Itulah modal pengalaman kita untuk merantau kemana-mana gitu kan. Ya, Iya, Pak. oke. Demikian barangkali Ya. cerita pengalaman kita, Terima artinya untuk profesi apapun sebenarnya kan bisa membawa sukses ya. Betul. Yang penting ilmu itu kalau kita manfaatkan ke banyak hal bisa. Ya. Asal betul-betul kita tekunin gitu kan. Jadi kalau misalnya kita kuliah di bidang guru, bekerja di farmasi ternyata bisa. Bisa. Yang penting bagaimana kita menyesuaikan diri, bisa bertransformasi, yaitu alhamdulillah Dan beradaptasi bisa lah ya. beradaptasi. Ya. Semuanya bisa sukses. Ya. Oke, demikianlah. Oke. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.